pemberitaan firman. Dengan hikmat dan hormat kami datang kepada Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu dan meminta, mengundang supaya Roh Kudus hadir di dalam seluruh ruangan ini, bekerja di dalam isi hati kami dan boleh memimpin kami memasuki kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia dan kuasa-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kami, Engkau mengetahui kehausan jiwa dan hati kami. Berbicaralah kepada kami, layakkan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan hina dan dina ini untuk menjadi pemberita firman yang berkenan bagi Tuhan, dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat beribadah ke Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, The Unfailing Love. Satu kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kita membaca Alkitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Efesus pasal ketiga dari ayat yang ke-18 sampai ayat ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, waktu kita berbicara tentang kasih yang tidak berkesudahan, waktu kita berbicara tentang kasih yang tidak pernah gagal, saudara sekalian, kita mengingat dua sejarah penting di dalam Alkitab. Saudara sekalian, satu kisah tentang Nabi Hosea. Tuhan memanggil dan memerintahkan kepada Hosea untuk mengambil seorang istri, dan ia itu adalah seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Saudara sekalian, waktu saya membaca bagian Alkitab ini tentang Hosea sekalian, di dalam hati saya juga berpikir, kalau Tuhan memberikan perintah itu kepada saya akan taat. Tetapi saudara sekalian, ini tidak gampang untuk menjalankan satu amanat Tuhan yang berat sekali. Dan bahkan di dalam sejarah dikatakan setelah Gomer diambil oleh Hosea menjadi istri, dia kembali lagi mengkhianati, meninggalkan Hosea dan melakukan persundalan lagi. Dan Tuhan mengatakan, panggillah dia kembali, ambillah dia kembali. Saudara sekalian, ini adalah satu kasih yang melampaui kemampuan manusia secara umum untuk jalankannya. Sekalipun sulit, tetapi tetap dirangkul, dibimbing untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna. Sekalian, ini juga menggambarkan tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Ini juga menyatakan kasih Allah kepada umatnya sekalian. Sekalipun kita tidak baik, seperti Gomer, perempuan yang tidak setia, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, memberikan anugerah sekalian. Ini namanya kasih yang panjang sabar, kasih yang luas, kasih yang bisa merangkul, kasih yang tidak pernah gagal sekalian. Itu adalah kasih daripada Tuhan. Kisah kedua sekalian, anak yang hilang. Saya percaya sekalian,
Kalau ini anak sebelum dia keluar daripada orang tuanya, pasti juga papanya mengasihi dia. Membimbing menasihati sekalian, tetapi dia juga tidak mendengar. Mengambil harta, pergi ke tempat yang jauh. Foya-foya, menghabiskan semua harta. Dan pada waktu anak ini tidak berdaya lagi, bekerja pun tidak bisa. Pada waktu dia harus makan makanan babi sekalian, dia teringat di rumah papanya itu banyak makanan yang enak, punya banyak hamba. Dia mengatakan, aku akan pulang ke rumah bapakku. Sekalian waktu dia berjalan pulang, mungkin badannya sekalian kotor, bajunya juga mungkin tidak dicuci berapa hari. Tetapi Alkitab mengatakan papanya dari jauh melihat anaknya pulang dengan senang, berlari, merangkul, mendapatkan anaknya, buat pesta, kasih dia pakai cincin, sepatu, baju baru. Sekalian, bukankah ini kasih yang melampaui kekuatan manusia secara khusus sekalian? Dia tetap menyediakan kepada dia satu masa depan yang baik sekalian. Ini namanya kasih Allah. Kasih menurut standarnya Allah. Kasih agape, kasih yang tidak pernah gagal, tidak pernah berkesudahan. Sekalian, Rasul Paulus memakai satu kalimat untuk mengutarakan tentang kasih Allah yang begitu sempurna ini sekalian. Dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Waktu Rasul Paulus mengucapkan kalimat ini, saya percaya dia memikirkan bagaimana untuk memahami kasih Allah. Harus dengan kalimat bagaimana menuliskannya sekalian. Dengan segala kemampuan dia memakai bahasa ini. Betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih itu. 4 dimensi, bukan saja lebar, juga panjang, bukan saja panjang, tinggi, juga bukan tinggi, itu dalam sekali, dan itu amat sangat. Betapa itu artinya satu kondisi yang tidak bisa diukur. Nah, waktu Paulus menuliskan kasih Kristus yang demikian itu sekalian, boleh dikatakan ini adalah satu kasih yang unlimited, sulit dan tidak bisa diukur sekalian. Ini juga merupakan karakter daripada kasih Allah. Karena Allah pada dasarnya itu adalah kasih, dan kasihnya begitu sempurna yang dilukiskan oleh Rasul Paulus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam daripada kasih itu. Hari ini kita akan berpikir sekalian, apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak pernah gagal? Apa yang dimaksud dengan kasih yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam? Sekalian, kasih itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih itu adalah kasih yang rela membayar harga untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan anak manusia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukti yang terbesar dari kasih Kristus kepada kita, yaitu dia rela datang di antara kita. Rela bayar harga yang mahal untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karya keselamatan Kristus adalah satu karya yang besar yang tidak bisa dikerjakan oleh pemimpin politik apapun, kekuatan teknologi apapun juga tidak bisa menyelesaikan karya keselamatan ini. Ini karya yang besar, karya yang luar biasa yang menebus dosa-dosa kita. Tetapi di balik daripada karya Yesus yang sangat besar, di situ ada pengorbanan yang luar biasa. Mulai dari kelahiran Kristus, Allah berinkarnasi jadi manusia. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang mulia, Allah di dalam kekudusan. Rela turun menjadi manusia yang hina, tinggal di palungan, di tengah-tengah bangsa yang jahat, di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak masalah sekalian. Ini satu pengorbanan
Bukan pengorbanan waktu dan uang, tetapi pengorbanan status, sekalian. Dari kedudukan yang tinggi menjadi rendah. Dari yang mulia menjadi hina. Dari Allah yang besar menjadi manusia yang kecil. Sekalian, ini bukan pengorbanan waktu 1-2 hari, tetapi pengorbanan status yang mulia, keilahian, rela ditinggalkan menjadi manusia. Pada waktu kami sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, termasuk juga Pak Bambang, kita satu alma mater sekalian. Biasanya setiap tahun itu ada utusan praktek 2 bulan. Bisa diutus ke berbagai kota di Indonesia. Dan setelah akademik selesai sekalian, kita harus diutus 1 tahun praktek. Dan setelah itu baru wisuda. Jadi untuk mendapatkan topi wisuda itu sekalian juga harus lewat proses yang panjang. Jadi sekalian waktu sekolah mau tetapkan, misalkan 50 orang diutus ke berbagai tempat. Ada yang Sumatera, Pematang Siantar, ya, sampai Kalimantan Dalam juga ada, sampai ke Papua juga ada. Jadi kita selalu berdoa, Tuhan, ya, Tuhan kasih yang cocok. Ada juga makan Tuhan kasih yang enak. Nah ini doa masing-masing sekalian. Minta tempat yang cocok sekalian. Ada teman yang dapat tempat praktek 1 tahun di Sorong, Papua. Wah, sus sekalian, dia gemetar hatinya. Kenapa sus sekalian? Itu satu tempat yang asing, budayanya tidak sama, cara hidupnya, makanannya, sus sekalian, cara berperang, sus sekalian, kededaman di antara suku itu masih begitu mendalam. Jadi satu lokasi, satu situasi yang sangat-sangat menakutkan, sehingga perlu persiapan hati, ada kegentaran yang luar biasa. Saudara sekalian, Yesus bukan pindah dari satu kota ke tempat yang lain, tapi dia dari surga yang mulia datang ke tempat yang hina, saudara sekalian. Itu adalah perbedaan kualitatif, saudara sekalian. Bukan lagi perbedaan kuantitatif antara satu tempat ke tempat lain, tetapi adalah satu perbedaan kualitatif dari kemuliaan yang sempurna kepada kehinaan. Saudara, ini pengorbanan. Ini satu bayar harga yang mahal. Makanya Alkitab mengatakan Yesus datang mencari kita, menyelamatkan kita. Di balik kalimat ini ada pengorbanan Kristus yang sangat besar untuk kepedulian kepada jiwa kita yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia menjadi hamba untuk semua orang. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia menyediakan waktu untuk orang banyak. Dia peduli mereka yang susah, yang sakit, disembuhkan, ditemani. Saudara, waktu Yesus melayani lebih baik, lebih banyak dipakai untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya meninggalkan kedudukan posisi yang tinggi, tetapi merendahkan diri. Bukan saja merendahkan diri, menjadi seorang hamba yang melayani, menjadi hamba yang disuruh, menjadi hamba yang melakukan kemauan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara bisa bayangkan, itu hati Kristus yang begitu lapang, luas, dan begitu dalam. Bahkan sekalian, dia harus menderita, disalibkan, dia harus dicambuk, diludahi, dan dihina oleh banyak orang. Pada waktu Yesus sedang di atas kayu salib, dia mengalami 3 jenis penderitaan yang luar biasa. Satu sekalian, penderitaan secara fisik. Yesus adalah manusia sejati, sama dengan saudara dan saya. Bisa rasa lapar, haus, bisa rasa sakit. Waktu jarinya dipaku dengan paku yang tajam, mengeluarkan darah. Di situ dia merasakan sakitnya dari fisik jasmani ini. Pada waktu tubuhnya dicambuk dengan besi yang tajam, ditarik sekalian, keluarlah dagingnya sekalian. Di situ dia rasa sakit yang luar biasa. Pada waktu kepalanya dipakai mahkota dengan duri yang tajam sekalian, itu menusuk di bagian kepalanya. Itu pun kepala menjadi pusing, darah keluar sekalian di atas kayu salib. Yesus menanggung
satu penderitaan. Penderitaan fisik secara realistis itu sekalian. Dan itu satu penderitaan yang luar biasa sekalian. Tetapi bukan saja fisik sekalian, juga secara jiwa, mental. Karena semua orang yang menangkap dia berseru katanya, salibkan dia, salibkan dia. Dia itu penjahat, menghujat Allah. Dia itu musuh bangsa kita. Dia melakukan banyak pengkhianatan. Saudara, bahkan ada yang meludahi, menolak dia, menghina dia. Sudah sekalian, bukan satu orang, 10 orang, semua orang yang ada di depannya, tidak ada satu yang membela dia. Saudara sekalian, hari ini di Indonesia, pembunuh waktu masuk pengadilan masih ada pembelanya sekalian. Tetapi sekalian, Yesus tanpa dosa, tidak ada satu orang yang membela dia. Tidak ada advokat yang mendampingi dia. Desakan kemarahan, desakan kebencian itu luar biasa. Sehingga itu menjadi satu tekanan jiwa, mental yang sangat besar. Saudara pernah disalahpahami orang? Pasti pernah. Pernah dimarahi orang? Pernah. Dimarahi 1 orang, 2 orang, 5 orang, saudara sekalian. Kalau 5 orang sama-sama marah dengan keras, saudara sekalian, di situ perasaan jiwa kita, hati kita itu tidak sama. Di situ Yesus mengalami penderitaan kedua, secara mental, secara jiwa, secara luar biasa. Dan lagi menderita secara rohani. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar, sangat haus badannya, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak teolog dan penafsir Alkitab mengatakan, ini kalimat ayat Alkitab yang sangat sulit untuk dipahami. Kenapa Allah Tritunggal di dalam kesatuan yang kekal, di dalam kesetaraan yang sempurna, Bapa bisa meninggalkan anaknya? Sangat-sangat sulit dipahami ayat Alkitab ini. Martin Luther di dalam pergumulan mengerti ayat ini, akhirnya dia hanya bisa mengatakan, ayat ini hanya bisa dipahami karena Yesus Kristus sedang menanggung dosa seisi dunia. Yesus Kristus sedang menghadapi hukuman, penghakiman, murka Allah yang besar terhadap dosa. Untuk semua kesalahan saudara dan saya, baik di hari kemarin, hari ini, besok sekalian, kita masih berbuat dosa. Itu ditanggung di atas diri Tuhan. Sehingga Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, yang membebani dosa seluruh umat manusia. Sehingga di atas kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penafsir kita mengatakan situasi Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah satu situasi yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat menakutkan. Adanya murka, kemarahan Allah yang besar di dalamnya. Yesus menanggung semua penderitaan itu. Jasmani, jiwa, dan rohani. Meninggalkan kemuliaannya. Saudara sekalian, di balik daripada semua itu, kalau tidak ada satu kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, itu tidak mungkin Yesus melakukan. Saudara sekalian, kalau tidak ada kasih yang tidak pernah gagal, yang terus mengalir, yang tidak pernah berkesudahan, saudara sekalian, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan penderitaan yang begitu besar. Waktu Paulus dengan begitu mendalam memahami penderitaan Kristus dan kasih yang begitu luar biasa, dia mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dalam kasih Kristus, dan itu susah diukur dan susah dipahami. Saudara sekalian, kita mengenal ada satu rumah sakit
yang namanya rumah sakit apung. Mungkin ada yang pernah naik rumah sakit apung sekalian. Dirintis oleh seorang dokter namanya Lee Darmawan. Saya pernah bertemu dengan dia, berbicara hampir setengah jam. Orangnya sangat ramah sekalian. Saya bertanya, Pak, kenapa kamu merintis yang disebut dengan rumah sakit apung ini? Rumah sakit yang berjalan di atas air. Hari ini bisa di Sunda Kelapa, nanti bisa pergi ke pedalaman Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke Papua, saudara sekalian. Bapak kenapa merintis ini rumah sakit? Apakah bisa untung? Dia bilang bukan cari untung. Dia merintis rumah sakit ini karena kasih dan kepedulian. Dia mengatakan orang Jakarta mau cari dokter tidak susah. Bahkan dokter spesialis yang khusus spesialis itu kita bisa dapat. Orang Jakarta mau cari rumah sakit juga enggak susah sekalian. Bahkan rumah sakit yang lebih mewah dari hotel pun bisa ada. Tetapi kalau orang pedalaman sekalian, mau ketemu satu dokter aja susah setengah mati. Mau mendapatkan obat yang baik ada sekalian, itu harus berjalan berhari-hari. Mereka itu menangis karena sakit. Mereka itu menderita, tidak ada jalan keluar, mentok sekalian. Mau cari dokter di mana pedalaman, susah sulit sekalian. Mereka sangat menderita. Dia mengatakan, saya sebagai dokter memahami penderitaan masyarakat, memahami pergumulan orang-orang yang susah sakitnya. Maka saya tidak tega buat itu rumah sakit biar bisa masuk ke pedalaman. Jadi waktu itu rumah sakit sampai ke daerah sekalian. Orang-orang kampung datang keluar mendapat obat pemeriksaan. Bahkan ada tindakan-tindakan juga yang bisa dilakukannya. Sudah sekalian, karena kasih yang mendorong dia melakukan. Rela bayar harga. Dia bilang dia buat rumah sakit apung pertama harus jual rumahnya. Dia harus tinggalkan keluarganya berbulan-bulan. Di atas kapal kadang-kadang bahaya. Sekalian, dia lakukan karena kasih. Karena dia mengerti kebutuhan orang-orang di balik daripada kasih itu. Sekalian, ada seorang misioneri dari Belgia. Namanya Father Demain. Dia diutus ke Hawaii sekitar 100 tahun yang lalu. Sekalian, waktu itu Hawaii menjadi tempat idola bagi banyak turis wisatawan. Banyak orang masuk ke Pulau Hawaii membawa devisa, membawa uang, tetapi juga dikatakan membawa apa? Membawa penyakit sekalian. Membawa masalah juga masuk ke dalam Pulau Hawaii, sehingga terjadi waktu itu sakit namanya kusta. Waktu itu sekalian itu tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya, dan pemerintah tidak tahu harus mengurus ini orang-orang sakit kusta bagaimana. Akhirnya diisolasi di satu pulau kecil dan hanya dibuang di sana begitu saja. Orang kusta ini menderita sekalian. Kadang-kadang jarinya itu bergerak-gerak bisa putus sekalian, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dia hanya tinggal di gua-gua, makanan sangat sederhana, minim, sulit sekali sekalian. Dan si misioneri namanya Demain ini sekalian, dia tergerak hatinya. Dia bilang mereka membutuhkan, saya pergi ke sana tinggal bersama mereka. Sekalian dia membalut lukanya, membereskan sekalian ya penyakit yang mereka hadapi, bantu mereka buat rumah, menyediakan makanan, tinggal di tengah-tengah mereka sampai mati di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dia seorang misioner yang besar, karena punya jiwa yang besar, punya kasih yang luar biasa, kasih Kristus yang mendorong dia, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak mundur karena tantangan, kasih yang tidak mundur karena kesulitan, tetapi kasih yang sanggup merangkul, menutupi berbagai masalah dan kesulitan. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan mengetahui bahayanya dosa, ikatan belenggu dosa di dalam diri manusia yang tidak berdaya. Itulah dia bayar harga yang mahal, datang mencari, menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa.
Itulah sebabnya kita harus dengan rendah hati membuka hati terima Dia Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus di dalam hidup saya. Karena Dia mengasihi saya, karena Dia mengerti kebutuhan pergumulan saya yang luar biasa. Saya mengenal satu anak muda sekalian. Dan dia juga dari keluarga papa mamanya orang Kristen. Nah, pada waktu dia berusia pemuda, dia bergaul dengan banyak orang. Ada orang baik, ada orang jelek sekalian. Dia terbawa, ya, kebiasaan jelek, merokok, minum, akhirnya pakai obat-obatan. Kemudian orang tuanya tahu, menasihati dia supaya tinggalkan kelompok orang ini sekalian, nggak bisa tinggal juga. Akhirnya dia bukan saja pakai obat ini bersama teman-temannya di tempat yang lain sekalian, tetapi bawa itu obat pulang ke rumah sekalian. Sampai kemudian orang tuanya tahu, ini apa? Ini obat sekalian. Orang tuanya pun gelisah sekalian. Masalah ini bukan kecil lagi. Bukan urusan kamu lagi. Bisa urusan satu keluarga, bisa urusan dengan polisi. Ini berbahaya. Dia kasih tahu, anakku, kamu tinggalkan ini obat ya, tinggalkan ya. Ini berbahaya. Anaknya jawab apa sekalian? Papa, saya tahu. Tetapi tidak berdaya. Ini namanya kecanduan sekalian. Kecanduan. Sudah terikat oleh kuasa itu. Kamu tanya itu orang-orang pakai obat sekalian. Mereka juga tahu bahaya. Tapi tidak sanggup untuk melepaskannya. Jadi harus bagaimana? Akhirnya harus dibawa masuk ke panti rehab khusus yang masalah narkoba. Dia masuk ke panti rehab itu seperti masuk penjara. Satu ruangan kecil sekalian. Tidak ada barang-barang lain selain untuk tidur sekalian. Tidak boleh ada komunikasi dengan orang luar. Satu hari sekalian. Dia pingin pakai itu obat sekalian karena ada waktunya kalau pakai obat ini sekalian. Waktu dia pingin itu menghisap itu obat lagi sekalian, tapi dia enggak mendapatkan. Telepon juga enggak bisa. Dia gelisah, nubruk sana sini sekalian. Akhirnya dia bilang kepada pengurus asrama itu, Pak, saya mau ke toilet. Itu kan kepemimpinan asrama kan pikir benar sekalian, buka pintu kasih dia masuk ke toilet. 5 menit, 10 menit, kenapa belum keluar? Diteriakin belum keluar sekian. Setengah jam belum keluar. Akhirnya si penjaga asrama itu dobrak pintu sekalian. Pintu dibuka, dia tergeletak sekalian. Mukanya mulutnya berbusa. Kaget, kenapa sekalian? Rupanya waktu di toilet sekalian, dia cari apa sesuatu yang bisa saya makan. Enggak ada sekalian, cuman ada prostek itu, pembersih lantai yang keras itu sekalian. Dia minum 2 gelas kecil sekalian. Karena tidak berdaya, tidak bisa menahan dia punya kemauan. Akhirnya demikian sekalian. Lalu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter masukkan air banyak-banyak ke perutnya. Disedot lagi, banyak air masuk, sedot lagi. Supaya bersihkan. Setelah itu papa mamanya tanya, dokter ini harus bagaimana? Dokter bilang, kerongkongan pita ini sudah kayak pararon. Keras, nggak berfungsi lagi. Kemudian mahnya itu seperti tas kresek plastik yang kena bakar. Sudah lengket, sudah kebakar. Jadi harus bagaimana? Dia punya mah harus dibuang. Usus atas sama bawah disambung. Dan ini ditaruh satu selang. Jadi makannya hanya bisa cairan ya yang dijus. Dan tidak lewat mah lagi. Harus langsung ke bagian usus. Dan anak itu mengatakan, inilah realita hidup. Sangat menderita. Sekian Tuhan memahami kesulitan penderitaan kita. Dia mengetahui bahayanya itu dosa. Sehingga dia harus bayar harga yang mahal. Ya, oleh karena itu Paulus mengatakan, utangmu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dari Kristus, darahnya, pengorbanannya. Kasih yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, sosial kasih yang begitu panjang, tinggi, lebar, dalam, yang tidak pernah gagal adalah kasih yang sanggup mengampuni kita, bahkan memampukan kita untuk saling mengampuni. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, kalau saudaraku berdosa kepada saya,
harus berapa kali saya ampuni? Apakah 7 kali sudah cukup? Sekalian bagi murid, bagi kita semuanya 7 kali itu luar biasa. Kadang-kadang kita 1 kali mengampuni orang aja sangat sulit sekalian. Kita lebih senang mengingat, bahkan mengingat 20 tahun daripada mengampuni orang 1 kali sekalian. Itu masalah kita. Sehingga murid berkata, 7 kali apakah cukup? Menurut mereka sudah sangat cukup 7 kali. Tetapi Tuhan mengatakan tidak cukup. Harus 70 kali 7. Wah, ini sesuatu yang di luar daripada ukuran standar manusia. Pada waktu Yesus mengatakan 70 kali 7 mengampuni orang sekalian, itu punya 2 arti yang penting. Arti pertama, harus mengampuni dengan tuntas dan mengakar. Mengampuni harus sampai ke akar masalahnya, dari hati yang paling dalam, melupakan dan sanggup memperbaiki relasi. Itu namanya pengampunan yang tuntas. Seringkali kita mengampuni orang mungkin 50%, mungkin hanya 30%, sehingga sisa masalah itu masih banyak sekali. Tetapi yang Yesus maturkan pengampunan itu sampai tuntas, beres, relasi itu dipulihkan. 1, kedua sekalian, berulang-ulang. 70 kali 7 kalau dihitung secara matematik itu 490 sekalian. Itu berarti banyak berjamak. Artinya kita mengampuni tidak hanya 1 kali, tetapi sekalipun manusia ada kekurangan, dosa berkali-kali, itu pun harus diampuni. Karena apa? Karena itu adalah cara Allah mengampuni kita. Sudah sekalian, ada orang mengatakan seandainya Tuhan membuat satu keputusan, saya memberikan pengampunan kepada manusia limited cuma 10.000 kali. Wah, kita dedekan semuanya. Ya, 1 hari bisa berbuat berapa dosa sekalian? 1 hari 1 aja sekalian. 1 tahun bisa 360. Kali 3 sudah berapa sekalian? Sudah sekalian, Allah tidak memberikan satu limit angka, tetapi Allah bersedia mengampuni sekalipun kita berulang-ulang. Tentu setiap kali pengampunan Tuhan mau kita naik kelas, lebih baik, lebih sempurna. Itu namanya kasih yang merangkul, bukan kasih yang menghukum untuk mematikan, tetapi kasih yang mengampuni untuk mengangkat kita, meningkatkan, memperbaiki sehingga kita menjadi lebih baik. Itu adalah kasih Tuhan, kasih yang berulang-ulang adanya. Setelah Yesus mengucapkan kalimat ini, dia pun melakukannya. Sehingga pada waktu Yesus sedang di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang luar biasa yang seperti tadi kita dengarkan itu sekalian. Dia berkata kepada satu kalimat, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus bisa minta 12 pasukan malaikat membunuh itu semua orang, itu gampang. Yesus bisa meminta Allah turunkan api, bakar semua itu, bisa juga. Tetapi Yesus tidak lakukan. Di tengah-tengah tekanan penderitaan yang luar biasa, Tuhan mengatakan, ampunilah dia, ampunilah sampai tuntas. Saudara sekalian, itu adalah kebesaran kasih Allah. Kasih yang sanggup mengampuni, dan kasih yang memampukan kita juga untuk saling mengampuni. Sehingga di situ ada damai sejahtera kehidupan kita. Ada seorang anak remaja sekalian. Waktu dia dilahirkan, 2 telapak tangan dan kaki itu cacat. Kalau kita punya 5 jari yang lengkap, dia hanya punya 1 jari gede. Ini semua gumpal jadi 1. Kiri kanan, kaki juga begitu. Jadi kalau dia jalan itu susah sekalian. Dan kalau dia beli sepatu itu lebih susah lagi, cari nomor nggak ada. Lebih susah sekalian. Waktu di sekolah, olahraga, anak-anak yang lain lari sekalian. Dia larinya susah, sepatunya juga ya bisa copot dan ketinggalan sebagainya. Dia merasa malu, dia merasa sedih, dia merasa hidup tidak ada masa depan. Satu hari sekalian, dia mengetahui bahwa dia lahir cacat karena waktu ibunya hamil dia, mau menggugurkan dia. Ibunya minum obat apa, pingin gugurkan ini anak. Tetapi tidak gugur. Lahir juga, tapi dengan cacat. Wah, dia susah terima sekalian. Ada kebencian yang sangat besar di dalam hatinya terhadap ibunya. Lihat mukanya saja bisa marah. Apalagi ngomong, apalagi waktu bertengkar sekalian. Itu kelihatan tidak bisa dikontrol lagi marahannya.
Dan hidupnya pun muram, sedih sekalian. Tidak ada harapan. Dan relasi dengan rumah tangga itu tidak baik. Dan hidup di dalam tekanan yang berat. Satu hari sekalian, dia menghadiri satu kebaktian yang berbicara tentang pengampunan. 70 kali 7. Pengampunan yang tuntas. Setelah dia mendengar sekalian, dia memahami. Dia mengerti apa itu 70 kali 7 secara tuntas. Tetapi sekalian, tidak dapat melakukan. Tidak dapat melakukan. Itu pun menjadi satu pergumulan yang berat di dalam hatinya. Dengan mencurahkan air mata, dia bergumul tentang masalah ini sekalian. Ini bukan satu imajinasi, tetapi realita hidup yang berat. Lalu ada seorang konselor pendamping bertanya, adikku, kenapa kamu menangis dan bergumul? Dan dia menceritakan semua pergumulannya demikian. Dan si konselor itu setelah mendengar dia dan berkata kepadanya, adikku, kalau saya di posisi kamu, saya pun sulit untuk menerima dan mengampuni. Karena ini bukan hal sederhana sekalian. Kita itu manusia. Kemampuan kita itu terbatas. Daging kita itu berat. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada anugerah. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Di dalam firman Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Kita sulit, kita tidak mampu. Iya, jelas sekalian. Tetapi Yesus sanggup. Jangankan 2 tangan 2 kaki menjadi begitu. Seluruh tubuh disayat-sayat. Yesus rela, sanggup menanggungnya. Meninggalkan kemuliaan surgawi. Sanggup demi mengasihi, demi mengampuni. Dia sanggup, dia sanggup. Yang penting kita bersandar, meminta pertolongan dia. Mereka pun berlutut dan meminta Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Dan setelah itu anak remaja ini dimampukan Tuhan untuk memaafkan orang tuanya. Dia merangkul ibunya kembali. Dia memahami ibunya. Dia memaafkan ibunya. Setelah dia memaafkan ibunya, hidupnya pun diubahkan Tuhan. Beban yang berat sudah terangkat. Kesedihan menjadi sukacita. Masa depan yang suram menjadi masa depan yang cerah. Ada harapan. Saudara memberi pengampunan kepada orang lain, itu bukan saja memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi sangat memberikan kebaikan kepada kita. Orang yang terlalu banyak menaruh kebencian di dalam hati, itu bahasa Indonesia bilang makan dalam. Orang lain mungkin tidak merasakan, tetapi kita yang menderita, ini harus dilepaskan, baru ada sukacita yang sejati. Ini namanya anugerah, anugerah pengampunan. Kita diampuni, kita bisa mengampuni, maka hidup itu berubah dan keluarga, rumah tangga pun berbeda. Sekalian di dalam kehidupan berkeluarga suami istri, ada berapa banyak masalah yang terjadi? Nggak bisa hitung sekalian. Salah pengertian suami istri sekalian. Ya, saya sebagai hamba Tuhan itu pun tidak terlepas sekalian. Dari salah pengertian antara suami istri dengan anak sekalian, dengan keluarga besar itu bisa terjadi. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, masalah itu menjadi rumit, hidup ini menjadi berat. Tetapi seperti Yesus kita mengampuni, semua menjadi indah. Maukah engkau menerima pengampunan dari Tuhan? Itu jalan kehidupan untuk keselamatan. Maukah engkau mengasihi satu dengan yang lain? Itu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kamu setiap hari.
Sekalian, kasih yang tidak pernah gagal, sekalian, kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam adalah kasih yang sanggup menanggung kesusahan dan pergumulan orang-orang lain. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-11 ayat 28, satu ayat yang sangat terkenal, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini begitu banyak orang yang hidup di dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Karena dunia ini memang dunia yang banyak masalah. Di tempat manapun juga sekalian, ada berbagai unsur masalah yang sedang terjadi, yang menjadi pergumulan, kesulitan, beban hidup saudara dan saya. Saudara buka TV, sekarang juga sekalian. Berita apa? Perang Israel dengan Palestina. Tidak diduga-duga terjadi perang sekalian. Dan itu menakutkan. Sudah di atas 3.000 orang yang mati. Di atas 3.000 sekalian. 500.000 orang harus mengungsi. Kota-kota hancur, listrik padam, kedinginan, tidak ada makanan. Bukankah itu satu penderitaan sekalian? Ada gadis kecil yang menangis sekalian. Orang tua nggak ada. Mukanya berdarah-darah. Siapa yang peduli dia sekalian? Ini penderitaan, beban berat. Inilah dunia sekalian. Belum lagi Ukraina dengan Rusia sekalian. Berkepanjangan. Saudara baca kondisi politik ekonomi di beberapa negara di Afrika, Uganda, Nigeria, Kenya, sekalian. Saudara akan merasa berat membaca berita itu sekalian. Lapar, sakit penyakit, kurus sekalian. Itu masalah, itu beban. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagian sosiolog, dia mengatakan Indonesia pada hari ini menghadapi 7 masalah sosial yang berat. Indonesia, tanah di mana kita berdiri sekalian. 1, narkoba. 2, kenakalan remaja. Dan masalah rumah tangga yang banyak rumit. 3, bencana alam, gempa, banjir, gunung berapi dan sebagainya. 4, korupsi yang merusak sendi-sendi ekonomi dan sendi-sendi pemerintahan sehat. Kemiskinan, penderitaan rakyat sekalian, pengangguran yang tinggi sekalian, masalah ekonomi dan penyakit yang menular. Saudara bisa melihat ini pun menjadi masalah saudara dan saya di depan kita ini. Yesus memahami kesulitan, penderitaan kita. Sehingga dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Saya tidak tahu apa bebanmu. Saya tidak tahu apa kesedihan, penderitaan yang berat di dalam hatimu. Setiap orang bisa beda-beda. Tetapi panggilan Yesus sama. Datanglah kepadaku, karena aku ini Tuhan yang memahami dan sanggup menolongmu di dalam pergumulan. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada satu wali kota dari Nagasaki, dan dia punya seorang anak remaja perempuan. Anak perempuan ini mendengar berita Injil dari seorang misionari Barat, dan dia percaya. Dia menjadi seorang Kristen yang tekun. Dan sampai di usia pemuda, dia ditetapkan oleh papanya menikah dengan satu pemuda. Tetapi tidak seiman. Dia bilang, Pak, saya mau seiman, tetapi tidak bisa. Karena ini ketetapan papa, dia harus menikah. Setelah menikah, lahir 3 anak. Setelah lahir 3 anak, pecah Perang Dunia Kedua. Suaminya masuk medan perang, mati di medan perang sekalian. Dia jadi janda dengan 3 anak. Ekonomi Jepang waktu itu sulit sekalian, jatuh ditimpa tangga, masalah rumit sekalian. Satu kali dia sedang di dalam jalan kereta api. Dia melihat masa depan begitu sulit, suram, menakutkan. Dia ingin mengakhiri hidupnya saja. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, dia berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan dengan suara tentu berbicara dari hati. Berkata, anakku, anakku, mengapa kamu tidak percaya? Aku sanggup menolong kamu.
suara yang berbisik di dalam hatinya, bagaikan satu cahaya memasuki hati yang gelap dan memberikan kekuatan bagi dia untuk berdiri menghadapi hidup yang sulit. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia membesarkan 3 anaknya. Dan 3 anaknya menjadi 3 misionari yang dipakai Tuhan. Dan dia berkata, memang hidup ini ada kesulitan, tetapi juga ada penyertaan kekuatan Tuhan yang memampukan dia melewatinya sehingga dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara sekalian, apa bebanmu hari ini? Datang kepadanya, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa. Sesekalian saya memberikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu boleh berdiam diri, melihat kedalaman hati, dan juga memahami pergumulan hidup kita. Adakah engkau sudah datang kepada Tuhan Yesus yang berseru, "Marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Dia mempunyai kasih yang tidak terhingga. Dia mempunyai anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, kalau saudara punya beban berat, saudara memohon kepada Tuhan, minta anugerah pertolongan Tuhan, saudara boleh meletakkan tangan di dada. Saya akan doakan untuk Bapak Ibu. Atau saudara hari ini mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau juga boleh letakkan tanganmu di dada sebagai satu tanda iman kita percaya kepada Tuhan. Baik yang di atas ataupun yang di bawah, letakkan tanganmu di dada sebagai tanda iman kepadanya. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah gagal, yang tidak berkesudahan, yang panjang, tinggi, lebar, dan luas, yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur untuk Juru Selamat kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada hari ini. Khususnya mereka yang meletakkan tangan di dada sebagai satu tanda iman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Sebagai tanda iman bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala beban kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengangkat beban-beban berat dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, kelepasan, memberikan sukacita, memberikan keselamatan sejati, pelepasan dosa, pengampunan dari Tuhan. Tuhan, turunkan untuk jemaat-Mu. Berikan kepada setiap jemaat-Mu yang membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.